Halo teman-teman, selamat datang di podcast Metasik. Berbagi kebahagiaan dengan cara yang asik. Kali ini kita akan mengulas sebuah renungan yang berjudul Saya Kira Saya Akan Bahagia. Naskah Garvin Kui. Editor Indi Y. Wirawan. Narator Inge Santoso. Teman-teman pasti punya cita-cita atau harapan, bukan? Mungkin ada yang sudah merealisasikannya dan ada yang sedang proses pencapaian. Apa yang teman-teman rasakan atas pencapaian ini? Puas, senang, atau penyesalan? Nah, pada kesempatan ini izinkan saya menceritakan pencapaian saya sejenak. Meski mungkin dapat dianggap flexing. Berhasil memiliki rumah di Jakarta sebelum usia 30 tahun, saya pikir akan keren dan hebat. Hal ini menjadi keinginan dan obsesi terpendam dalam pikiran, meski tidak pernah disebutkan dalam aspirasi atau cita-cita saya. Setelah memiliki rumah sendiri, saya pikir hidup sudah menyenangkan. Bisa mengatur hidup sendiri, mengatur perabotan, dan tata letak tempat tinggal sendiri. Bahkan bisa berbuat sesukanya di dalam rumah. Persis seperti dalam video game The Sims. Singkat kata, saya kira saya akan bahagia. Tapi ternyata itu hanya perkiraan saja. Sesuatu yang hanya eksis di dalam pikiran dan tidak pernah benar-benar eksis dalam realitas. Ternyata, memiliki rumah baru berarti memulai kesulitan baru. Kesulitan pertama muncul ketika menyadari bahwa memiliki rumah bukan sekedar membayar uang muka dan cicilan, tapi harus memikirkan perawatannya. Seperti pompa air rusak dan atap rumah bocor. Saya pikir ini pekerjaan mudah. Cukup mencari teknisi dan memintanya datang ke rumah kemudian bayar. Tapi tidak semudah itu. Teknisinya ternyata tidak jujur dan membuat saya mengeluarkan uang yang lebih besar. Baru sadar, ketidaktelitian dan ketidakwawasan sangat berbahaya. Ini mengingatkan saya dengan sebuah syair Dhammapada nomor 26. Orang yang bodoh dan berpikiran dangkal terlena dalam kelengahan. Sedangkan orang yang bijak menjaga kewaspadaannya sebagai harta yang paling berharga. Syair ini sangat berhubungan dengan kehidupan duniawi. Bila lalai dan tidak waspada, maka masalah akan mengintai. Oleh sebab itu, perlu menjaga kewaspadaan daripada kehilangan harta. Kesulitan kedua muncul. Rumah kotornya minta ampun. Gara-gara selama 2 minggu ditinggal ke rumah orang tua. Serangga di mana-mana. Sarang laba-laba di langit-langit rumah. Debu mengisi seluruh ruangan. Walhasil harus menyapu, mengepel, dan membersihkan seisi rumah dalam beberapa jam. Lagi-lagi, ini di luar ekspektasi. Kesulitan ketiga muncul lagi. Banyak iuran warga dan kenaikan iuran bulanan yang tidak diprediksi. Sebenarnya ini tidak masalah. Toh iuran demi keamanan dan kebersihan lingkungan. Tapi lagi-lagi, di luar ekspektasi. Belum lagi tetangga parkir sembarangan di carport, mengira rumah kosong karena tidak dikunjungi selama 2 minggu. Setelah bertahun-tahun bekerja keras mengumpulkan uang dan memutarnya untuk memiliki rumah, menganggap akan benar-benar bahagia. Akan tetapi, apa yang dikira akan membuat bahagia ternyata tidak benar-benar membuat bahagia. Betul, saya mensyukuri memiliki rumah sendiri, terlepas dari segala suka dukanya. Tapi menyadari bahwa memiliki rumah bukanlah definisi dari kebahagiaan. Memiliki rumah sesungguhnya menambah tanggung jawab baru yang harus diterima dengan hati lapang. Karena tinggal di rumah orang tua pun ada tanggung jawab yang harus dipenuhi, bukan? Ternyata tidak ada kondisi di dunia ini yang benar-benar membuat bahagia. Seharusnya sejak awal saya mengingat kembali bahwa Buddha sudah mengucapkan dukkha arya satya, atau kebenaran mulia tentang penderitaan. Dalam kehidupan yang berkondisi ini,
akan selalu ada ketidakpuasan. Kepemilikan baru akan disertai dengan tanggung jawab baru. Tidak ada suatu materi di dunia yang benar-benar memberi kepuasan total. Semuanya disertai dengan tanggung jawab. Jadi saya harus bagaimana? Masalahnya bukan pada tanggung jawab barunya, tetapi bisakah saya menerima realitas ini? Buddha sudah mengatakan bahwa penderitaan itu ada. Kenyataannya, kita memang menemukan penderitaan dalam kehidupan. Bila menyangkalnya, maka akan menderita 2 kali. 1. Menderita karena penderitaan itu sendiri. Dan 2. Menderita karena tidak bisa menerima kenyataan. Daripada rugi menderita 2 kali, lebih baik menderita 1 kali kan? Sekarang saya belajar menerima kenyataan bahwa tidak ada hal duniawi yang benar-benar memuaskan. Oleh karena itu, harus menyadari keinginan diri sendiri. Keinginan baru pasti disertai dengan konsekuensi baru. Siapkah kita? Bila tidak siap, maka lepaskan keinginan itu. Bila siap, maka cek ke dalam diri. Apakah keinginan ini esensial dalam kehidupan sebagai berumah tangga? Atau hanya keserakahan tak terkendali? Belajar berpuas hati dengan manis pahit kenyataan hidup. Bahwa hidup tidak semudah ucapan motivator dan video game The Sims. Semoga semua makhluk berbahagia. Demikian podcast kali ini, sebuah renungan yang berjudul Saya Kira Saya Akan Bahagia. Ikuti terus podcast Metasik, berbagi kebahagiaan dengan cara yang asyik. Terima kasih.